24 September 2019 saya itu udah mempersiapkan, walaupun emang nggak kasih tahu gitu dengan ibu saya, dengan orang dekat saya. Waktu itu sempat kejadian di aksi, benar-benar kelas itu kosong, diikuti oleh para bus, terus angkot yang mereka itu beriringan sempat berhenti dan melihat di atas jembatan sekitar arah Senayan GBK menuju Semanggi itu dijaga ketat. Depan langsung DPR, dilempar langsung kabur. Banget katanya rasanya ngerasain, bahkan sampai sesak nafas, dijebak. Saya pun akhirnya kabur dan diarahkan semua sama pengawal dari orang Bundar masuk GBK, masuk ke GBK. Jadi begini, pada tanggal 24 September 2019 saya itu udah mempersiapkan, walaupun emang nggak kasih tahu gitu dengan ibu saya, dengan orang dekat saya gitu. Tapi adik juga waktu itu nanya kan, kamu mau ikut beneran kak aksi demo ini? Ya selama itu buat negeri sendiri, kenapa tidak? Dari BEM pun waktu belum lama dilantik dan masuk juga angkatan mahasiswa baru 2019, itu cerita-cerita sampai dan terjadi pada hari Selasa waktu itu sempat jalan ke kampus yang dimana terletak di Gunadarma, Depok. Itu kumpul dari semua region dan ada beberapa yang mereka tuh langsung sampai ke Senayan. Tapi cerita dari latar ini bahwa aksi tersebut sudah direncanakan lebih dari 3 hari sebelumnya dan sudah menjadi desas-desus orang-orang dosen maupun juga dari asisten lab. Ya betul banget. Terus juga waktu itu sempat kejadian di aksi, benar-benar kelas itu kosong. Kelas itu banyak yang ngelihat aksi di atas sebuah tribun, atau bisa disebutnya ilong gitu kalau bagi orang Bunda. Banyak banget yang serius ngeliatin bagaimana berjalannya aksi tersebut, mulai dari orasi sampai puncak acara. Dan ketika pada waktu itu juga berkumpullah semua ormawa dan mereka nggak mengenal siapapun dia, kaya atau miskin, dia mau good looking atau kagak lah, ganteng jelek, cakep atau butekan gitu. Terus juga dia nggak kenal dari mana gitu, agama, ras. Mereka tuh cuma memperjuangkan sebenarnya satu gitu, perjuangan satu untuk negeri ini. Saat itu DPR bener-bener deh emang kerjaan gitu. Kenapa sih setiap pergantian ataupun juga setiap dikasih kesempatan selalu undang-undang yang mau diubah nggak sesuai apa yang diharapkan rakyat? Di waktu sekitar jam 9 pagi itu benar-benar orasi disambut oleh pemimpin demo saat itu. Dan waktu itu berkumpullah semua ketua BEM dan himpunan untuk menyatakan aksi-aksi apa yang harusnya kita lakukan saat demo nanti. Pokoknya jangan sampai datang ke daerah Senayan gak ngerti apa yang mau dibahas. Padahal itu semua udah dikirimkan ke story ataupun juga ke ini grup masing-masing yang bentuknya PDF dan isiannya itu adalah penjelasan-penjelasan rinci. Dan ketika itu saya pun pernah ngobrol sama teman saya yang sama-sama sekelas. Lo gimana kok pinter-pinter tuh mega kelas?
Ya gue mah aslinya emang iseng-iseng aja mau dokumentasi kegiatannya, masalahnya kan sekali dalam sehidup. Dan gue pingin tahu gitu, ternyata mahasiswa sekarang itu nggak separah yang gua duga gitu loh bro. Oh iya, lu emang latarnya mana? Lu pesantren? Iya. Dan lu ternyata pesantren juga gitu. Ya gua kaget kan, ternyata latar belakang orang yang sudah alim gitu walaupun pesantren atau sekolah Islam seperti gua dulu juga mengejutkan gitu, ikut bergerak dalam aksi. Bahkan yang gua kaget lagi, banyak sekali yang orang-orang sekarang masuk LDK atau dakwah kampus gitu, mereka dulunya juga alumni kegiatan tanggal 24 September ini. Saat siangan itu terjadi, mulailah nyanyian-nyanyian dan juga gertakan bahwa kita tuh hidup mahasiswa, hidup bangsa Indonesia. Benar-benar kita perjuangkan lah demo ini sampai benar-benar disampaikan lah kepada DPR. Kita jalan gitu waktu itu menuju kampus H yang gerombolan ini benar-benar dikawal sama polisi sama satpam sekitar. Pokoknya jangan sampai ada anarkis, jangan sampai ada yang keluar jalur, dan jangan sampai ada yang ngaco gak sesuai tujuan demo saat itu. Setelah berkumpul gitu di kampus H, ada seri-seri ngobrol lagi sama teman saya gitu, yang dimana dia latar belakangnya mengejutkan. Ada yang mereka itu udah jadi asisten lab, ada yang mereka jadi ormawa, bahkan ada yang mereka punya kerja sampingan pun ikut gitu. Ngobrol-ngobrol cita-cita, ini pertama kali kita demo yang menurut saya itu luar biasa gitu. Padahal dia di kelas termasuk pintar, ataupun juga dia di kelas itu masuk orang yang menurut saya sih ambis ya, ikut juga dalam aksi tersebut. Ya di saat itu juga disediakanlah mobil-mobil, disediakanlah juga itu angkot dan bus. Biasanya sih yang mobil-mobil ini mereka cuma nyampe dekat situ terus jalan kaki, dan mereka yang naik angkot itu agak nunggu lama karena jeda pada saat itu harus bus dulu. Harus bus yang ngumpul terus berangkat duluan. Angkot-angkotnya itu datang ketika setelah bus itu berangkat, dan bus yang berangkat itu mereka dibagi-bagi per jurusan. Yang pertama kali maju itu setahu saya yang itu adalah FTI, terus dilanjutin juga FTSP dan fakultas-fakultas campuran seperti fikih, psikologi, ekonomi dan lain-lain sebagainya. Saya itu menjadi saksi ketika pertama kali dia mau naik angkot begini ini, kelar terus cus berangkat. Saya saat itu kayaknya kondisi gak aman, dimana saya itu gak sama sekali izin gitu ke ibu, gak lapor. Saya benar-benar jalan tuh diikuti oleh para bus, terus angkot yang mereka itu beriringan bersama. Kampus sebelahnya kan ada BSI, ada UI, ada Pancasila, dan banyak kampus lain itu ada ISPI, rame dan kompak gitu. Jalan walaupun macet, kita sapa rakyat-rakyat. Sebenarnya mereka itu cuma menunggu untuk melihat aksi ini beneran nyata apa tidak. Karena sempat jadi desas-desus di TV dan radio bakal rame. Mereka yakin banget kalau ini akan seperti tragedi 98 yang kedua. Cuman ya sekarang kan emang informasi itu cepet banget dan dikelola sangat baik dan dicek sekali itu DPR dan jaga ketat. Perjalanan yang agak membosankan itu sempat terjadi karena ya kita tahu kalau Jakarta itu sempat macet di daerah dekat-dekat Pancoran maupun juga tol dalam gitu. Kita nyanyi-nyanyi gitu, terus juga kita waktu itu sempat ngobrol-ngobrol nih, kira-kira sampai sana mau ngapain nih. Walau juga demo ini gak terlalu banget berencana, disediain loh tim medis dari Gundar sendiri dan juga orang-orang yang mengamat kalau misalnya nanti ada sebuah tragedi.
entah itu mereka ada yang pingsan atau ada yang kincak-kincak atau tiba-tiba diterkam sama ya penjaganya itulah. Dan ketika udah jelang-jelang mau sampai, hal yang benar-benar mengejutkan lagi itu 2:30, kurang lebih 2:30 di situ datanglah gerombolan semua universitas elit di Jabodetabek, bahkan sampai dari luar kota kayak Karawang, dari Bandung, dari daerah Banten, daerah-daerah Bogor, ngadain pengawalan gitu. Dan jangan sampai terprovokasi. Di itu juga sempat mengambil dokumentasi, dan saya pun niat buat itu ambil tripod, ambil HP, ambil mic buat ngerekam. Kejadian itu benar-benar nyata, yang di luar dugaan itu benar-benar ada gitu. Ketika Gundar maju kurang lebih itu jam 3 atau jam setengah 4 menuju DPR, ini fakta uniknya gak pernah terkejut atau pernah terekam oleh media, walaupun saat itu ada dari media CNN ataupun Kompas di Jembatan. Saya ambil dengan paling tinggi di antara orang-orang kampus yang ada. Lalu waktu itu juga ngambil videonya, sempat berhenti dan melihat di atas jembatan sekitar arah Senayan GBK menuju Semanggi itu dijaga ketat oleh ya satuan tugas itu, yang dimana mereka fokus dan sampai pecah, padahal yang kenyataannya sih pecah juga gitu. Waktu yang menegangkan itu langsung berada kurang lebih jam 4 hingga setengah 5, dibubarkanlah semua massa itu dari seluruh universitas. Padahal saat itu juga saya melihat tuh universitas lain seperti dari Al-Azhar seperti saat itu berjatuhan, mereka tenteng-tenteng berdarah-darah di bagian kepala, ada yang pingsan baik itu cowok ataupun cewek, jalan gitu bersama-sama digotong. Bahkan waktu itu sempat kita mundur karena gas air mata itu benar-benar dilemparin jauh dan kerasa gitu. Teman saya waktu itu inisialnya R datang ke tempat yang itu depannya depan langsung DPR, dilempar langsung kabur. Dan ada juga teman saya satu lagi berada di pojok mengarah ke Slipi. Itu pedih banget katanya rasanya ngerasain, bahkan sampai bersesak nafas. Saya aja waktu itu jaraknya ya hampir lebih 500 km tuh ngerasain loh mulai pakai masker. Karena zaman itu belum ada corona, belum ada apa aja, kita jalan gitu bilang mundur benar-benar kaget ya pasti kalau misalnya Anda tuh berada di tempat gitu. Dan ya situasi pun mulai tenang waktu ada di Semanggi menjelang maghrib. Kita waktu itu ngobrol-ngobrol lagi apa yang mau kita lakuin ini untuk pulang gitu, ngobrol sama teman BEM, teman kelas, teman ya pokoknya satu angkatan lah, makan nih, bagi-bagi, minum air ya. Udah sholat maghrib kan, itu banyak banget orang kayaknya ada hampir yang dekat banget cuma karena demo ini. Sholat waktu itu habis setelah maghrib, saya pun kaget, itu ada lagi 2 jeder itu dari para satgas polisi kabur. Bahkan waktu itu aja ada dari teman itu orang Bundar juga ke WC deket ini ya gate masuk, kejebak. Waduh itu benar-benar dah. Saya pun akhirnya kabur dan diarahkan semua sama pengawal dari orang Bundar masuk ke GBK. Kalau kalian pernah masuk ke arah JCC itu yang mau keluar itu masuk, dan di situ kita cari aman. Di semua anggota yang udah ikut dari pertama kali di kampus yang ke H, terus juga ke kampus K karena wajib, ataupun dari kampus
Kalimalang dan seluruh region yang disebutkan itu dihitung lagi loh orang masing-masing region dan divisi fakultas jurusan. Dan di situ juga pokoknya jangan sampai itu orang-orang guna ada yang ketangkap ataupun diculik, karena bahaya banget. Oke, setelah hal-hal itu sudah nggak terlalu memanas, kurang lebih itu jam 8-an, ada namanya diskusi besar-besaran itu berkaitan tentang mau diapain lagi nih orang-orang kita. Sedangkan saat itu seluruh kawasan DPRD dan kawasan Senayan Panjalan itu ricuh, nggak warga sekitar, nggak warga SMK, ya maksudnya orang-orang SMK yang sosok ikutan, dan banyak banget hal-hal yang di luar dugaan saya, karena waktu saya nggak pernah ikut demo-demo seperti ini. Diskusi sebuah kekacauan yang katanya ini kita terjebak, lalu tanya mau pulang kemana nih kita, atau ada cara lain bagaimana kita bisa segera kondusifkan semua ini hingga kita kelarkan. Padahal Bunda Dharma waktu itu gak ikut sama sekali aksi ricuh, kita sama sekali mengawal dan menyatakan suaranya gitu. Saat itu juga itu kan mau bubaran, terpecah tuh kondisi, ada yang ngumpul di Mall Senayan, ada yang ngumpul tengah GBK, ada yang ngumpul tempat orang parkiran JCC. Yang parkiran JCC itu adalah yang paling banyak orang-orang penting dalam melakukan aksi demo. Dan ketika kelar, ya, kurang lebih itu jam 11 malam, sepakat dah dari orang-orang yang mengikuti aksi bundar ini di Senayan bersama dengan Satgas dan polisi berdamai, akhirnya bisa deh dikawal sama orang-orang mereka. Kamu balik ya lewat jalan ini arah Semanggi, itu bus dan itu sudah disediakan. Kurang lebih lama hampir 15 menit baru tuh jalan dan bubaran gitu ya. Selesai kurang lebih setengah 12 sudah sampai di Gundar dan bubar masing-masing sampai ke rumah. Oke, jadi bagaimana hal ini bisa terjadi gitu, saya nggak tahu emang ini salah siapa, antara mahasiswa, warga, SMK, orang-orang netizen ataupun juga DPRD. Tapi saya tuh ingin gitu, harusnya bagi mahasiswa sekarang bisa belajar apa yang pernah ada terjadi dahulu. Kita itu sebagai penggerak gitu. Ingat, mahasiswa sekarang itu udah gak zamannya lagi kalian ngebucin, udah zamannya gak zaman lagi kalian mabar, udah gak zaman lagi kalian tuh gaya-gayaan. Hidup kalian tuh cuma satu. Pertama itu bela kebaikan orang-orang ulama agama kita, dan jangan lupa juga orang-orang satu yang menegakkan negeri ini tetap maju. Makanya kalau misalnya kalian melihat kan orang DPR itu gak boleh dia berbuat zolim sama rakyatnya. Kalian itu adalah orang-orang terpilih gitu, jadi wakil rakyat. Janganlah kalian kasih kebijakan yang ngaco. Udah mana sekarang kan ada lagi yang kayak Omnibus Law ataupun juga ini kan undang-undang PKS. Ayolah, kita tuh harus jadi warga yang cerdas gitu, bukan cadas. Ya kita sih berharap aja gitu ya, kedepannya kalau memang ada orang-orang DPR dari yang hasil demo ini, kalian itu harus punya pemikiran maju gitu. Kalian didirikan itu buat rakyat, bukan cuma buat cari cuan. Ingat, DPR itu adalah yang menentukan juga rakyat. Jangan sampai hal-hal buruk itu terjadi dan terulang lagi di setiap hari. Kan nggak mau mentah-mentah namanya demokrasi, lalu demokrasinya tuh kalian buangkan cuma hanya untuk kepentingan sendiri, entah itu buat korupsi lah atau foya-foya atau apalah. Ya, pokoknya jangan sampai gitu. Oke, salam satu aksi. Ingat 24 September 2019. Dan terima kasih.